Kami melihat negara yang masih muda dan miskin seperti Timor Leste ini harus diberikan dukungan politik yang sangat besar dari penjajahan kedaulatan yang dilakukan oleh Australia. Dan sebenarnya Australia selama 40 tahun ini sudah mengeruk kekayaan Timor Leste lebih dari 5 miliar dolar. Timor Leste dulu merupakan bagian dari Indonesia dan menjadi negara merdeka pada tahun 2002. Mati-matian ingin merdeka. Kini ratusan anak muda Timor Leste masuk ke Indonesia. Ketika kekayaan dicuri oleh negara Australia, bumi Lorosai rindu akan Indonesia. Australia harus meninggalkan Timor Leste. Pada tahun 1999, rakyat Timor Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan menjadi negara merdeka. Dan untuk mencapai kemerdekaan tersebut, terjadi pertumpahan darah dan banyak tentara nasional Indonesia menjadi korban di sana. Dan hampir 21 tahun Timor Leste merdeka dari Indonesia. Kini ratusan anak muda Timor Leste malah mendadak masuk ke Indonesia. Kini kabar keinginan Timor Leste untuk kembali ke Indonesia semakin mencuat menjadi perhatian publik. Banyak yang masih tidak percaya dengan keinginan Timor Leste tersebut. Bagaimana bisa tidak? 21 tahun sudah resmi memisahkan diri dari negara Indonesia. Namun, kini isu soal warga Timor Leste mendesak ingin kembali bergabung dengan Indonesia tiba-tiba muncul. Pemerintahan negara Timor Leste sendiri diketahui bahwa tidak becus mengurus negaranya. Hasilnya bahwa bisa dilihat kondisi ekonomi Timor Leste semakin anjlok karena berbagai macam faktor dan juga kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Padahal ada begitu banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh negara yang diberi julukan Bumi Lorosai, dan jika dikelola dengan baik dan benar, maka bisa menyulap Timor Leste menjadi negara yang benar-benar makmur. Timor Leste juga memiliki daerah perbukitan yang ditutupi dengan kayu cendana. Lebih lanjut lagi, dataran rendah Timor Leste bahkan ditumbuhi pohon kelapa dan pohon eukaliptus. Mata air panas lereng gunung juga banyak ditemukan di sana. Tak lupa juga satwa liar, termasuk kuskus atau spesies lainnya, monyet, rusa, kucing, ular, dan buaya, dan masih banyak yang ditemukan di sana. Salah satu sumber pertambangan yang menjadi komponen terpenting dalam ekonomi Timor Leste adalah produksi hidrokarbon yang terutama dari simpanan gas alam lepas pantai. Timor Leste juga memiliki penambangan marmer untuk ekspor. Selain mengandalkan pertambangan, Timor Leste juga bermodalkan pertanian. Pertanian yang sudah lama menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat Timor Leste. Produk utama Timor Leste meliputi jagung, beras, ubi kayu, ubi jalar, kacang kering, kelapa, dan kopi. Selain itu juga adalah manufaktur tekstil, garmen, kerajinan tangan, dan kopi olahan. Selain kekayaan alam, Timor Leste pun menghasilkan perajinan meliputi tembikar, ukiran kayu, gading, anyaman, produksi sabun, dan pembuatan keranjang. Seperti yang banyak diketahui, bahwa adanya hutan cendana yang disebut merupakan salah satu hal yang menarik untuk bangsa Eropa untuk datang ke Pulau Timor Leste. Karena Timor Leste dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang terbilang melimpah. Di kala itu masih sangat jelas di ingatan pemerintah Indonesia. Tanggal 30 Agustus tahun 1999, warga Timor Timur menyebut Australia sebagai saudara merdeka. Padahal yang mengasuh dan memberi makan Timor Timur selama itu ialah Indonesia. Mirisnya lagi bahwa Indonesia, terutama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, saat itu dianggap sebagai musuh. Australia memang merupakan suatu negara yang paling ketal dan kuat
menginginkan kemerdekaan negara Timor Leste. Namun di balik itu ternyata ada udang di balik batu. Australia menginginkan sesuatu yang sangat besar dari bumi Lorosai. Seperti yang dilansir dari berbagai sumber, seorang warga Australia, Bernard Caldery, yang dikenal sebagai pendukung hukum Timor Leste, membongkar aibnya mereka. Ia mengatakan di pihak pemerintah Australia secara berturut-turut mereka telah mengincar dan menjadikan sumber daya negara itu secara ilegal dan tak bermoral. Secara terbuka, ia telah menunjukkan borok Australia yang selalu memandang bumi Lorosai sebagai objek pasif. Menurutnya, tindakan Australia menjadikan Timor Leste sebagai objek sapi perahan. Entah kenapa, negeri ini dirampok habis-habisan di sumber daya protot kimia, baik itu rezim Orde Baru maupun liberal. Dilansir pada kompas.com, ratusan warga Timor Leste dilaporkan masuk ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Mereka masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di sepanjang perbatasan Belu Timor Leste dan sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Seorang warga masyarakat bernama Sipirianus Berek berumur 46 tahun, tokoh pemuda Atambua, mengatakan jalan tikus sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penyelundupan barang antar negara melalui sepeda motor, sapi, minyak tanah, bensin, hingga barang elektronik. Akan tetapi, aktivitas ilegal itu kini tidak seramai dulu. Berek menyampaikan bahwa ramainya jalan tikus tersebut dipicu karena warga antar kedua negara yang masih kerabat. Banyak warga Belu, Malaka, hingga Timur, Tengah, Utara memiliki adat dan budaya dan tradisi yang sama dengan warga Timor Leste. Dengan demikian, apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Kepala Bidang Humas Polda Nusantara Timur, Aji Komisaris Besar Risian Krishna Budiaswanto di Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengatakan mereka datang untuk kepentingan pengukuhan menjadi anggota perguruan silat, sebab di Timor Leste tidak mengizinkan kegiatan bela diri, pencet silat, dan sejenisnya. Alhasil, anak-anak muda itu datang ke persaudaraan Setia Hati Terate di Atambua, padahal jarak Atambua ke Dili sekitar 60 km atau 5 km dari perbatasan Muta'ain, Batu Gading. Akan tetapi, mereka kemudian menetap di Atambua tanpa dokumen keimigrasian. Saat diperiksa, mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian, katanya, karena mereka masuk ke negara Indonesia secara ilegal, sehingga harus dideportasi. Sebab menurut Dandim 1605 Belu Letkol Infantri Wici Untoro, negara Indonesia belum menyiapkan wadah resmi bagi mereka. Dan pada akhirnya, sebanyak 705 warga negara Timor Leste dideportasi melalui pos lintas batas negara atau PLBN Muta'ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.